Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Rafika Mustaqimah Wardah kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Legislasi. Dan seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda, tentu saja akan membahas tema yang lagi hangat diperbincangkan dan akan menghadirkan dua narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Dan secara khusus untuk Dialog Legislasi pada edisi hari ini mengangkat tema terkait mendobrak barikade pelayanan kesehatan Makassar. Celebes people, pada hakikatnya dalam berkehidupan individu dan bermasyarakat, kesehatan adalah hal yang terpenting, yakni merupakan hak dasar bagi setiap warga negara. Namun dalam pelayanannya atau pelaksanaannya, pelayanan ataupun administrasi menjadi kendala dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, sebenarnya poin-poin ini telah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang pelayanan kesehatan. Namun hal ini kemudian dianggap perlu direvisi karena banyak hal yang sudah tidak relevan dalam kondisi saat ini. Nah, seperti apa kemudian menyikapi pelayanan kesehatan di Kota Makassar? Saya langsung saja ingin menyapa narasumber saya yang insya Allah kita akan ajak berdiskusi. Yang pertama ada Bapak Andi Nurdin Halid sebagai Wakil Ketua 3 DPRD Makassar. Assalamualaikum Pak Haldin. Waalaikumsalam, selamat malam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik, saya ingin menyapa narasumber saya yang kedua, ada Bapak Dr. Andi Surahman Batara SKM MKes sebagai pengamat kesehatan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, edisi hari ini kami mengangkat tema terkait mendobrak barikade pelayanan kesehatan Makassar. Saya kemudian pertama ke Bapak Nur Haldin. Tema besar kita secara khusus bagaimana Anda melihat pelayanan kesehatan di Kota Makassar ini secara garis besar, Pak Haldin, silahkan. Kalau saya lihat sekarang ini Kota Makassar lagi membenahi tentang masalah sistem pelayanan kita di Kota Makassar. Karena kenapa di DPR di periode saya dari 2019 sampai 2024 nanti ini kita lagi bagaimana berjuang teman-teman DPR menciptakan pelayanan-pelayanan dan khususnya bangunan-bangunan rumah sakit. Karena sementara ini dari 15 kecamatan itu cuma kita punya satu rumah sakit, dan itu Rumah Sakit Dayak. Pembahasan pokok dan perubahan dari tahun lalu dan tahun ini tentang masalah anggaran, kita memang sudah mempersiapkan dua rumah sakit untuk dibangun ke depannya, Rumah Sakit Ujung Pandang dan Rumah Sakit Batua. Cuma salah satu dari rumah sakit itu lagi ada permasalahan hukum, jadi tidak bisa dilanjutkan. Itu kurang lebih anggaran yang DPR sudah siapkan kemarin sekitar 39 sampai 60 miliar. Nah, di perubahan ini sekarang kita tidak bisa menganggarkan atau tidak melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Dayak dan Rumah Sakit Batua dan Rumah Sakit Ujung Pandang karena faktor mepetnya waktu dan sistem yang belum bisa jalan. Jadi kita akan siap untuk menganggarkan di tahun-tahun ke depan lagi. Contoh untuk di tahun anggaran 2023. Tapi betul yang tadi dibilang, Perda nomor 7 tahun 2009 ini itu harus direvisi karena itu sudah 13 tahun. Kasarnya kalau orang sekarang ini tentang ini Perda dibuat, yang buat ini Perda anaknya pasti sekarang sudah SMP. Ya kan, berarti kan harus direvisi karena zaman di 2009 dan sistem pelayanan 2009 dan 2022 sekarang pasti sudah harus berbeda. Teman-teman di Komisi D sudah berjuang dan meminta sama khususnya pelaksana Perda seperti Dinas Kesehatan untuk sama-sama meminta kepada DPR dan Dinas Kesehatan untuk merevisi ini Perda, dan itu lagi kita kembangkan sekarang. Cuma selagi masih lama karena Perda tidak segampang itu langsung diubah dan langsung direvisi, perlu banyak tahap karena Perda yang kalau kita mau susun itu mau memiliki maksimal waktu yang harus dibutuhkan sekitar 1 tahun. Bisa lebih cepat, tidak bisa lebih lama dari 1 tahun. Itu yang harus dilakukan. Tapi sekarang ini DPR bersama Dinas Kesehatan dan masyarakat bagaimana caranya memperbaiki khususnya puskesmas yang ada. Kalau saya tidak salah, ada salah satu peraturan Menteri Kesehatan tentang masalah rawat inap. Per 1 tanggal Oktober nanti ini sudah tidak boleh ada rawat inap di puskesmas. Makanya kita harus mendesak pemerintah kota melakukan pembenahan terhadap Rumah Sakit Dayak dulu. Itu. Karena kasihan masyarakat yang apalagi Rumah Sakit Dayak yang jauh, ditambah lagi misalnya orang yang dari mungkin di Tanjung tinggalnya di Mariso sana jauh sekali itu sana. Tetapi Dinas Kesehatan selama ini yang saya tahu, kalau kita biasa bertanya di Monef kita monitor evaluasi dengan menggunakan sistem pengawasan kita tanya apa
gebrakan dari dinas kesehatan untuk membantu orang yang jangan sampai di rumah sakit Dayak. Tapi ternyata kita bersama dinas kesehatan mempunyai banyak koneksi bersama rumah sakit yang lain. Kalau memang dia datang ke puskesmas dan harus langsung ditindaki, kita sudah kerjasama dengan beberapa rumah sakit, jadi bisa langsung ditinggal di tempat situ. Gitu. Baik, itu dari pandangan Wakil Ketua DPRD Makassar. Saya kemudian ke pengamat kesehatan. Bagaimana Anda melihat pelayanan kesehatan di Kota Makassar saat ini, Pak Dr. Surahman? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pembahasan kita pada diskusi pada kesempatan kali ini, saya kira yang pertama, saya sangat setuju bahwa Perda ini harus kita revisi. Karena memang Perda ini terlalu tidak update lagi ya dari sisi waktu, kemudian cakupannya, kemudian ada perlu sinkronisasi dengan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Jadi misalnya mengenai tarif, saya kira harus spesifik Pak mengenai Perda tarif ini. Kemudian yang terpenting sebenarnya adalah aksesibilitas masyarakat. Bagaimana masyarakat itu bisa mengakses layanan kesehatan. Kemudian terkait dengan jaminan kesehatan, saya kira ini ranahnya BPJS. Ya. Jadi bagaimana sinkronisasi antara peraturan-peraturan ini, baik peraturan di tingkat pusat, kemudian peraturan daerah baik di level provinsi maupun di kota, kemudian semua perwali-perwali yang mengatur tentang kesehatan ini harus kita duduk bersama untuk melihat ya, dan menyatukan ini. Jadi bukan hanya fokusnya pada aspek pengobatan saja ya. Jadi kalau kita bicara tentang kesehatan masyarakat itu ada aspek preventifnya, ada aspek kuratifnya. Selama ini kan masyarakat itu hanya bicara tentang, atau pemerintah ya bicara kuratifnya saja. Tapi bagaimana preventifnya atau pencegahannya? Nah, pandemi COVID-19 yang kita rasakan saat ini menunjukkan bahwa sistem kesehatan kita itu betul-betul lemah. Okay. Nah, betul-betul lemah karena ya, peraturan-peraturan kita mungkin ya, kemudian pelaksanaan di lapangannya ya, yang tidak sejalan dengan kebutuhan yang saat ini. Jadi saya kira Pak Wakil Ketua DPR Kota Makassar ini saya kira sangat idenya ya, saya sangat setuju ketika Perda ini perlu kita revisi. Karena bicara tentang peraturan daerah tentang pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan yang mana? Dasar kah? Lanjutan kah? Ini harus kita fokuskan ya. Belum lagi aspek preventifnya, bagaimana menjaga orang-orang sehat ini agar tidak sakit. Jadi jangan kita hanya mengurusi orang sakit saja dan melupakan orang yang sehat. Nah, jadi paradigmanya itu harus kita benarkan dulu di peraturan itu. Bagaimana para stakeholder khususnya di DPR, kemudian di pemerintah kota harus paradigmanya dulu yang kita perbaiki atau kita samakan ya, bahwa sesungguhnya bukan hanya aspek pengobatan saja, tetapi bagaimana aspek pencegahannya, bagaimana orang-orang sehat ini agar tidak sakit. Akan seperti itu. Oke, jadi cakupannya lebih luas begitu Pak ya? Ya, lebih luas. Dan kalau kita bicara tentang masyarakatnya, maka perlu kita klasifikasikan. Misalnya kelompok-kelompok yang berisiko, misalnya ibu hamil ya, kemudian bayi, balita. Dan ini sebenarnya sudah ada dari peraturan PMK ya, tentang standar pelayanan minimal. Dan itu dalam Perda ini sama sekali tidak ada ya mengatur tentang itu. Justru kalau Anda baca Perda itu menjadi Perda yang tidak jelas menurut saya ya. Okay. Karena dia langsung menyebut mengenai tarif dan sebagainya, jadi tiba-tiba muncul sanksi tentang apa kan tidak jelas di Perda ini. Nah, itu yang saya kira betul sekali ya Pak Wakil Ketua DPR kita, idenya tentang bagaimana merevisi peraturan daerah ini. Tentu kita berharap agar semua stakeholder, bukan hanya pemerintah, tetapi sekira kelompok-kelompok masyarakat
ya, kelompok-kelompok masyarakat. Kalau kita bicara teorinya, misalnya segitiga kebijakan, ya, ada aktor di dalam. Nah, tentu Pak Wakil Ketua DPR adalah aktornya sebagai government atau legislatifnya, kemudian eksekutifnya, kemudian kelompok-kelompok masyarakatnya. Misalnya pelibatan akademisi, kemudian pelibatan kelompok-kelompok yang tadi, misalnya disabilitas, ibu hamil, belum lagi mereka yang saat ini memang sudah sakit, ya, misalnya seperti para ODA, ya. Nah, itu semuanya harus kita bicarakan dalam peraturan tentang layanan kesehatan ini. Oke. Sehingga tidak terlalu banyak peraturan. Jadi perda payungnya memayungi secara keseluruhan, nanti diterjemahkan di misalnya peraturan wali kotanya dan ditindaklanjuti di level layanan dalam bentuk SOP. Sehingga nanti DPR itu enak mengawasi. Nah, misalnya di puskesmas, kasusnya tentang apa, misalnya masyarakat mengeluhkan tentang apa, tinggal lihat perdanya, tidak pusing lagi DPR-nya. Ini peraturan tentang apa yang mengatur ini? Semua sudah ada dalam satu peraturan, ya, peraturan daerah yang membahas tentang layanan kesehatan ini. Itu yang perlu direvisi, Pak, ya? Itu saya kira. Jadi baik. Saya kira perlu dipercepat, Pak. Baik. Pak Wakil Ketua, ya. Iya.